Oke, assalamualaikum Mas Bro. Bertemu lagi sama Depa Master di sini. Kita sekarang akan bahas HP ini Mas Bro, Xiaomi Redmi Note 11. Oke. Kita akan bahasnya lebih detail. Mungkin kita mengacu sama websitenya Xiaomi saja ya. Dia menampilkan keunggulannya apa aja. Kita bandingkan sama user experience yang kita sudah lakukan kemarin. Oke. Pasti kemarin Xiaomi punya 3 warna, Twilight Blue, Graphite Grey, sama Star Blue. Saya lebih suka yang dark, jadi saya pilih yang Graphite Grey. Oke, dan warnanya pun juga cocok lah, Grey, dark grey lah saya katakan. Oke, yang pertama kita bahas tentang prosesor Mas Bro. Di sini dikatakan prosesor Snapdragon 680, prosesor manufaktur 6 nanometer, CPU octa-core hingga 2,4 GHz, GPU-nya Qualcomm Adreno 610. Ya, jadi kalau dari Snapdragon-nya saya suka Mas Bro, karena di HP sebelumnya yang Zenfone Max Pro One juga Snapdragon dia cukup diandalkan. Jadi Qualcomm ini saya suka, ya preferensi pribadi lah. Dia juga cukup kencang di 2,4 GHz sampai dengan 2,4 GHz. Jadi the animal powers you got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Nah ini Mas Bro, ya ini Mas Bro. Nah, level 3 dia baru keluar Mas Bro settingannya. Kita coba settingannya yang lain. Oke, grafik ya, low default, medium. Oh, ini sudah otomatis Mas Bro. Dia memang sudah otomatis smooth. Grafiknya, quality-nya low default, brightness-nya set now, render resolution-nya low, shadow quality-nya medium, visual effect-nya low, SFX quality low, environmental detail low, FPS 30 FPS, motion blur off, bloom on, anti-aliasing TAA, crowd density high, crow optimate effects on. Oke Mas Bro, sepertinya ini yang sudah otomatis disetting oleh Genshin Impact-nya sesuai dengan HP-nya Mas Bro. Jadi kalau hijau kan dia kan masih oke lah dimainkan, tidak ada masalah. Prosesornya cukup handal. Oke, yang kemudian RAM dan kapasitas dan penyimpanan. Nah ini RAM-nya di sini kan 4 GB
dengan penyimpanannya 128 yang saya beli ya. Unit yang saya beli kan RAM 4 GB dengan penyimpanan 128 GB. Nah, penyimpanan dapat ditambah hingga 1 TB. Oke, membahas tentang penyimpanan internal. Nah, ini saya tambahkan fotonya di sini. Ketika kita pertama kali menyalakan HP ini, kita kan install sistemnya dan sebagainya. Awal menginstal HP ini atau menyalakan HP ini, dia sistemnya sudah memakan memori internal sebanyak 28,7 GB. Nah, jadi sisanya sekitar di 100-an GB lah sisa internalnya. Itu pertama kali kita menyalakan tanpa menginstal aplikasi yang disarankan oleh Xiaomi, oke? Dan ini juga belum menginstal aplikasi-aplikasi yang saya butuhkan. Nah, kemudian setelah saya install aplikasi yang saya butuhkan dan saya menginstal beberapa aplikasi yang tidak saya butuhkan di HP-nya, akhirnya HP-nya termakan sistem sebesar sistem dan aplikasi yang saya install sebesar 32,8 GB. Jadi sisanya sekitar 90-an mungkin ya, 90-an kali ya, antara 90 sampai 100 GB sisa memorinya. Itu setelah saya install aplikasi-aplikasi atau yang software yang saya butuhkan di HP saya ini Redmi Note 11. Kemudian itu belum install game, Mas Bro. Nah, langsung aja ya saya install di sini, saya install untuk Genshin Impact. Wah, Genshin Impact kan cukup besar itu filenya, sampai dengan 15 GB kalau nggak salah, 14 atau 15 GB. Dan sisanya di sini kita lihat bahwa di sini sisanya sistemnya memori internalnya harinya termakan sekitar 50 GB. Jadi meninggalkan sisa memori internal sekitar 80-an lah, 70 sampai 80 GB. Nah, itu. Nah, ini makanya Mas Bro pertimbangannya kemarin kan kenapa saya pilih yang penyimpanan internalnya lebih besar daripada 32. Kalau 64 saya rasa terlalu minim. Katakanlah 64 kita termakan sampai dengan 50 GB, maka akhirnya tinggal sekitar berapa? Cuman 10 sampai 15 GB ya sisa internalnya. Nah, karena kondisi itu akhirnya saya memutuskan kemarin untuk membeli yang sekalian internalnya 128 GB. Untuk RAM-nya 4 GB saya rasa sudah cukup lah untuk main. Kemudian masalah dimensinya, Mas Bro. Dimensinya di sini tinggi 159, lebar 73,87, ketebalannya 8,096 mm, berat 179 gram. Nah, di sini saya rasa sih untuk dimensinya saya sudah pas ini ya. Pas sekali, dengan beratnya juga cukup. Jadi ini hampir sama dimensinya, sama dengan HP saya sebelumnya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1 ya. Jadi nyaman digenggam, Mas Bro. Oke, kemudian untuk layar AMOLED display Full HD 6,43 inci dengan refresh rate hingga 90 Hz, touch sampling hingga 180 Hz, kecerahan 700 nit, nah standar, sampai 1000 nit. Wah, puncak standar ini sangat cerah, Mas Bro. Resolusinya 2400 x 1080 pixel, rentang warna luas DCI B3 490 ppi, mode baca 3.0 dan sunlight display. Jadi layarnya memang ada automatic brightness ya. Nah, kalau bicara masalah yang hingga 90 Hz, saya rasa sih tidak ada bedanya sama 60 Hz ya, karena mungkin saya terbiasa pakai 60 Hz ya, yang standar 60 Hz. Mungkin karena 90 Hz karena memang layarnya AMOLED-nya ini memanjakan mata, Mas Bro. Jadi mungkin kalau kita ubah menjadi 60 Hz tidak terlalu terasa bedanya, karena juga didukung sama layar yang bagus, plus RAM-nya 4 GB, plus juga prosesornya atau GPU-nya yang cukup handal. Jadi tidak terlalu berbeda signifikan, saya rasa sih, saya pribadi ya. Untuk refresh rate-nya, Mas Bro, refresh rate-nya ini dia kan secara defaultnya kan 90 Hz, tapi sebenarnya bisa diatur. Kita bisa pilih refresh-nya bisa di 90 Hz maupun di 60 Hz. Jika 90 Hz kita tinggal pencet aja yang hijau, dia akan berubah ke 90 Hz. Dan kalau 60 Hz dia pasti akan lebih menghemat baterai daripada 90 Hz, karena animasinya kan tidak sedetail, walaupun tidak terasa perbedaannya, tidak terlalu terasa ya. Oke, kemudian lanjut ke kamera belakang, Mas Bro. Kamera belakang ini 50 megapiksel dengan kamera wide. Nah, ini yang kemarin saya suka ya, kamera wide.
kemudian 8 megapiksel kamera ultra wide. Nah, ada kamera ultra wide-nya juga. Kemudian ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel sensor depth. Perekaman video bisa sampai 1080 pixel 30 frame per second. Kemudian untuk kamera depannya 13 megapiksel, cukup bagus Mas Bro, dengan perekaman hingga 1080 30 frame per second. Nah, kalau hasil kamera sama fotonya di malam hari, siang hari maupun videonya di malam hari, siang hari, saya tampilkan sebagai berikut. Oke, ini adalah video untuk auto ya, video auto. Nah, ini adalah video untuk lensa ultra wide. Kita suaranya kedengaran apa enggak ya? Video lensa ultra wide Mas Bro. Nah, seperti ini Mas Bro, ultra wide. Perekaman kamera depan Mas Bro, siang hari panas ya. Ini backlight dengan backlight ya, backlight seperti ini. Oke. Kamera backlight. Backlightnya seperti ini Mas Bro. Dan menurut saya sih dengan di harga ini 50 megapikselnya cukup layak Mas Bro ya. Saya rasa sih bagus lah ya. Sekarang bicara masalah baterai dan pengisian daya. Kalau masalah baterainya dia 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt. Dengan konektornya Type C, USB Type C. Kalau baterainya sendiri saya bilang ini cukup awet Mas Bro. Kemarin saya di pagi hari 100% ya. Itu dengan pemakaian standar ya, bukan game full game, enggak, pemakaian standar, sesekali game, sekali-kali ya YouTube, sosial media, standby juga cukup lama, di sekitar 36 jam lah, 1 hari setengah. Jadi pagi 100%, besoknya di siang hari baru kita butuh untuk cas, walaupun itu belum habis 100%, masih misalkan sekitar ya mungkin 30% lah kemarin. Kemudian keamanan sidik jari ada di samping sini Mas Bro, di samping sini cukup cepat Mas Bro. Jadi bisa dilihat sini, saya tempelkan jari saya seperti ini. Nah, langsung terbuka toh. Saya kunci lagi yang jempol saya. Nah, langsung terbuka toh. Jadi sidik jarinya cukup responsif dan bagus. Oke, kemudian berlanjut ke NFC Mas Bro. Nah, ini NFC ketersediaan berbeda tergantung pasar. Fungsi mungkin berbeda di beberapa pasar.
Oke, saya coba aja NFC di sini ya. Saya sudah punya e-tol di sini. E-tol, saya coba masuk ke akun mobile banking saya. Oke, disensor dulu ya. Loginnya karena nanti bisa bahaya. Oh, pakai sidik jari saya. Oke, nah e-money di sini ada e-money. Oke, saya klik e-money. Tempelkan kartu. Oke, saya tempelkan kartu, sedang membaca kartu. Nah, langsung terbaca Mas Bro. Sorry yang dia terbaca 24.440 dari 24.400. Jadi NFC-nya top Marco Thomas Bro. Oke, saya coba untuk top up di sini. Saya pilih top up. Oke, saya coba top up 50.000 saja. 50.000 sementara ya. Kita coba oke. Pakai tabungan oke, sini lanjutkan. Top up e-money, lanjut top up. Oke. Saya masukkan passwordnya dulu. Oke, selesai Mas Bro. Mantap pol. Jaringan dan konektivitas oke, jaringannya 4G, Bluetoothnya 5.0 tidak ada masalah, WiFi-nya tidak ada masalah, semua sudah saya coba. Navigasi dan deteksi GPS oke, audio, speaker ganda Mas Bro. Jadi speakernya ganda, jack pun-nya 3,5 mm, sertifikasi high resolution audio. Nah, ini saya coba untuk audionya Mas Bro ya. Kita coba di sini. Dia pakai speakernya ganda Mas Bro. Jadi speakernya ada di sini, satu di sini, satunya di bawah sini. Ya, kita coba soundnya, kita coba. Oke Mas Bro, dengarkan aja ya. Ini saya 100%. Oke Mas Bro, tadi speakernya Mas Bro ya. Memang speakernya bukan terbaik, tapi dia stereo. Kalau menurut saya sih ya cukup lah, speakernya cukup. Kalau saya sih sebenarnya speakernya lebih bagus Asus ZenFone Max M Pro 1 Pro M1 ya. Masih bagusan Asus saya yang kemarin yang M Pro 1 itu ya. Karena di Asus itu dia suaranya jernih, utuh, dan bassnya ada. Kalau di sini mungkin keras, mungkin bassnya masih di bawahnya Asus, dan kejernihnya sudah cukup lah. Cuman kalau utuhnya masih kurang utuh saya rasa sih. Masih bagusan Asus ZenFone Max Pro 1. Tapi ini saya rasa sih sudah cukup layak, sudah bagus lah saya rasa seperti itu. Tapi masih oke, di sini Mas Bro bisa dilihat di sini accelerometer sensor oke, light sensor oke ada, proximity sensor ada oke, gyroscope sensor oke ada. Kita klik sini. Oke, gyroscope sensor oke, hardware info. Jadi dia hardware info ya, dia hardware Mas Bro. Backup oke. Kemudian sound sensor ada, magnetic sensor ada. Oke. Jadi cukup lengkap Mas Bro. Sistem operasinya dia MUI MUI 11 berdasarkan 13 sorry, berbasis Android 11. Oke. Kemudian sudah itu aja Mas Bro. Jadi bagi kaum mendang-mending seperti saya yang kereore, penyuka kereore, saya rasa HP ini dengan harga netnya 2,4 juta saya rasa sudah sangat layak Mas Bro ya.
Kalau yang barusan terima THR atau yang barusan gaji ke-13-nya cair, nah ini mau yang harga di bawah 2,5, ini bisa jadi salah satu jadi opsinya Mas Bro. Xiaomi Redmi Note 11. Jadi dia sudah layar AMOLED Full HD 90 Hz, internal 128 GB, RAM 4 GB, sensornya sudah lengkap, untuk standar sudah lengkap. Kemudian apa lagi? Kamera 50 megapiksel di belakang, 13 megapiksel di depan, sudah cukup bagus. Speaker stereo sudah pakai USB Type-C, baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Nah, oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton Depa Master. Jangan lupa bantu subscribe Mas Bro, karena subscribe membuat Depa Master menjadi bahagia untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, like, kalau mau komen silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.